Yang kedua adalah kenapa ya kita sering bertanya-tanya gitu ya. Kenapa ya kemudian kita kalau ingin melakukan kebaikan itu kok nggak pernah bisa bertahan lama, itu kenapa? Itu kenapa sih kalau nggak bisa bertahan lama, itu kenapa? Maka jawabannya sudah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, surat yang ke-23. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, surat yang ke-23, surat ke-23 surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Jangan diketukar ya, bukan surat ke-51 ayat yang ke-23. Surat yang ke-23 ayat ke-51. Kadang-kadang saya sudah ulang-ulang kayak gini gitu ya. Masih ada yang nanya, surat apa Ustaz? Makanya saya kalau nyebutin surat sama ayat sekarang saya ulang-ulang berkali-kali supaya betul-betul jangan sampai salah. Sudah? Kita buka surat Al-Mu'minun 51. Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat itu, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Allah menyampaikan, wahai para rasul, makanlah yang baik dan halal dan kemudian beramal sholih. Sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Di situ kita mendapati bahwasanya yang dipanggil itu ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Berarti kemudian lebih tinggi dan lebih khusus daripada panggilan Allah kepada orang yang beriman. Karena yang dipanggil rasul. Berarti itu memang betul-betul amalan orang solih. Luar biasa istimewanya. Apa yang Allah perintahkan pada ayat ini? Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, beramal solihlah kamu, makanlah yang halal, yang baik, serta beramal solih. Mungkin kita nggak nangkep itu, apa korelasi antara beramal solih dengan kemudian kita makan. Kalau kita tidak mentadaburi ayat, yang nggak nemukan korelasinya. Yang makan Ustadz, amal solih, salah. Korelasinya kuat. Korelasinya itu apa? Sesungguhnya tidak akan pernah mampu diriku dan dirimu melakukan amal solih. Ana dan antum tidak akan pernah mampu melakukan amal solih sampai orang yang ingin istiqomah di dalam amal solih itu memperhatikan setiap suapan sebelum dia masukkan ke dalam perutnya dan lambungnya. Dia memastikan betul bahwasanya setiap makanan itu halal. Karena makanan yang halal itu adalah makanan yang membentuk kita lebih mudah untuk menyambut panggilan-panggilan Allah. Karena daging yang terbentuk dari sesuatu yang halal, maka dia lebih mudah menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, tidaklah daging yang masuk ke dalam perut kita, yang diambil dari sesuatu yang haram, daging itu tumbuh di dalam tubuh kita, maka daging itulah yang menolak setiap panggilan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya Ustaz saya itu pengen sholat tahajud gitu, tapi selalu kalau bangun itu 4:30 baru bangun. 4:30 masih mending Ustaz, biasanya 6:30 kan gitu. Yang ketawa ini yang malah curiga saya ini. Kenapa gitu? Kenapa saya itu pengen baik gitu ya? Kadang-kadang lalu mendapati satu tausiah tentang bagaimana berbakti sama suami gitu. Paling 2 hari saya baik sama suami, lembut gitu, setelah itu gitu lagi. Kenapa semua parade ketaatan dan ibadah yang kita inginkan itu selalu redup dan tidak pernah bertahan lama? Ulama itu menyampaikan, tidaklah kita sulit untuk istiqomah atas ibadah dan sulit istiqomah atas ketaatan yang kita ingin lahirkan dalam kehidupan, kecuali itu pasti dipengaruhi dengan makanan-makanan haram yang kita konsumsi dan kita gampangkan sampai masuk ke dalam perut dan lambung kita. Padahal setiap makanan yang haram kalau sudah masuk ke dalam perut, maka seluruh syaraf ketaatan itu mati dan padam. Akhirnya susah dia melakukan ibadah. Ibu pernah nggak ngelewatin bangun malam gitu, sudah bangun gitu, males gitu, jangan-jangan itu ada saat itu mungkin ada makanan yang haram yang kesangkut-sangkut itu sama gitu. Ini buat saya juga, nggak semua buat aja. Karena sesungguhnya disitulah kita ngerti, kalau ada orang yang ingin memperbaiki amal ibadahnya, maka perbaikilah cara dia untuk kemudian mendapatkan makanan, Ibu. Karena salah satu intinya sunnah itu 3. 1, jaga niat. 2,
jaga dalil setiap kita beribadah. 3, intinya sunnah kata Imam Ibnu Rajab itu apa? Jaga makanan yang masuk ke dalam perut kita supaya kita memastikan makanan itu halal. Makanya maaf itu kalau ada orang kalau sudah ngaji lama kok meremehkan itu tentang masalah makanannya. Maka yang terjadi itu apa? Ngajinya banyak, referensinya banyak, ustadznya juga yang didatangi banyak, tapi akhirnya tidak pernah melahirkan kebaikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena sesungguhnya sesuatu yang datang dari yang haram itu tidak pernah mengajak kita kepada petuah, kepada petunjuk jalan surga. Makanya ibu tahu, orang solih, rata-rata orang solih itu, kenapa mereka bertahan? Kenapa para nabinya Allah itu, kenapa para rasul itu, Masya Allah ya, mereka sampai kemudian istiqomah dalam setiap dakwah yang dibebankan Allah kepada mereka. Pernah ibu dapati ada seorang rasul itu mutung, kemudian sedih, kemudian balik, kemudian ke rumah tidak mau dakwah gitu. Kok nggak dakwah bi? Iya lagi males. Nggak ada ibu. Kenapa kemudian para rasul itu dalam kondisi mereka luar biasa dalam dakwahnya mereka, apapun hujatan yang mereka dapatkan mereka terus berjalan dalam dakwah itu, salah satunya karena bersihnya makanan yang mereka konsumsi, menjadikan akhirnya mereka mudah untuk melakukan amal solih. Makanya ibu dapatin ya, orang itu ibu kalau pengen nilai orang ini solih atau tidak solih, simple. Kalau dia hati-hati terhadap makanan berarti dia ini orang solih. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, beliau itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dalam satu ketika beliau lagi di rumah, tiba-tiba Hasan atau Husain saya lupa masuk ke dalam rumahnya beliau, kemudian ngambil itu, kemudian kurmanya kurma zakat, ngambil kurma zakat. Padahal kita tahu ya zakat itu boleh bagi umatnya Nabi tapi tidak boleh bagi Rasul dan keturunannya. Hasan atau Husain ngambil kurma itu dimakan, padahal masih belia, masih kecil, belum balik, belum terkena beban dosa dan pahala. Makan kurma itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat itu langsung dirogoh itu, kemudian mulutnya Hasan atau Husain yang masih belia dan masih kecil itu dikeluarkan. Kenapa Nabi bersemangat untuk mengeluarkan itu padahal itu masih anak kecil? Para ulama menyampaikan karena Nabi tahu akibat yang ditimbulkan dari kurma itu kalau sudah masuk ke perut, akibat yang harus dibayar terlalu besar. Makanya ibu tahu kan, ada pernah kejadian ada seorang sahabat Abu Bakar itu tiba-tiba disuguhkan makanan itu sama mantan budaknya. Kemudian dia lupa nanya, langsung dimakan sama Abu Bakar. Setelah makan, Abu Bakar nanya, loh ini makanan dari mana? Kemudian mantan budaknya itu berkata, ini takahantu fil jahiliyah. Dulu saya itu ketika sebelum masuk Islam, saya pura-pura jadi dukun. Saya mantra-mantra orang itu, percaya sama saya. Setelah itu ketemu sama saya kembali, ketemu sama saya, entah mungkin dulu mantra saya ada yang benar gitu. Kemudian dia ngasih makanan ini setelah kami masuk Islam. Mungkin kalau kita yang makan ibu, kita akan berkata tidak apa-apa insya Allah, Allah maha tahu, Allah maha pengampun. Itu kalau kita tidak apa-apa lah, Allah maha tahu insya Allah, ini kan dia sudah masuk Islam. Tapi tidak bagi Abu Bakar ibu. Abu Bakar itu ketika dia mencium ini ada aroma kesyirikan yaitu dukun, maka kemudian langsung mau marah dia, tapi terus gimana udah kemakan. Abu Bakar yang dilakukan oleh beliau itu apa? Beliau masukkan kemudian tangannya, dia kerongkongannya itu dirogoh-rogoh terus. Saking kuatnya tangan itu masuk ke dalam kerongkongannya sampai rawi, ibu tahu rawi ya? Rawi itu yang menyaksikan peristiwa ini, yang menyampaikan hadisnya ini berkata, seakan-akan aku melihat bagaimana Abu Bakar ketika ngerogoh kerongkongannya untuk mengeluarkan isi perutnya itu, seakan-akan isi perutnya Abu Bakar itu keluar bersama dengan ruhnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar kemudian semacam itu, karena Abu Bakar tahu ibu makanan ini kalau sudah ada di daging, maka akibatnya itu bayarannya terlalu berat ibu. Akhirnya daging itu yang membuat kita tidak bisa sholat malam, tidak bisa bakti sama suami, tidak bisa sabar sama anak. Ya dari situ itu. Makanya inilah yang menjadikan kita harusnya paham. Makanya ibu, kalau ibu mendapati suaminya nyari kerjaan, kemudian pergi ke kantor, sampaikan perkataan para wanita salaf dulu. Wanita salaf dulu itu zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in itu mereka selalu menasihati suaminya dengan sebuah kata-kata yang indah. Nanti dipraktekkan mulai besok. Apa kata-katanya? Mereka berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kami sabar
kalau kami lapar, tapi kami nggak sabar kalau kami itu mendapatkan api neraka gara-gara makanan yang haram. Ya, ibu ambillah dengan kata-kata yang menurut ibu pas. Ya. Karena kemudian kenapa mereka semacam itu? Karena mereka tahu akibatnya itu besar. Makanya kalau kita mendapati ada pasangan kita, dan kita harus paham ya sebelum itu, kita harus paham makanan haram itu dua. Yang satu, hartanya haram, membelikan sesuatu yang halal, itu juga haram. Dibelikannya sih halal, ketoprak, gado-gado, halal, tapi dari sesuatu yang haram, jatuhnya haram juga itu. Atau yang kedua, kemudian hartanya halal, tapi membelikan sesuatu yang syubhat. Contohnya, ini halal atau enggak, jangan-jangan kecampur angciu enggak, kecampur alkohol enggak, kecampur babi enggak. Makanya maaf ya ibu ya, kalau kita mendapati ada pasangan kita, kemudian sebelum makan di mana-mana selalu berkata, enggak mau saya masuk ke sini. Kenapa? Enggak ada label halalnya. Ibu enggak usah komentar. Terlalu ekstrim, radikal. Jangan gitulah ibu. Mungkin ibu akan berkata dan saya akan berkata, halau itu nanti masya Allah itu. Oh yang ada label MUI-nya aja belum tentu halal kok. Loh, kalau MUI aja belum tentu halal, apalagi yang tidak ada labelnya. Ini terutama untuk yang pusat-pusat perbelanjaan ibu, yang memang harus melalui seleksi semacam itu ketika franchise dari barat itu. Memang kita harus gitu ibu. Karena kita nggak ngerti ya, setiap makanan itu kalau sudah masuk, maka itulah yang menyebabkan seluruh syaraf ketaatan kita menjadi padam. Makanya kan pernah saya sampaikan berulang-ulang sama ibu, dan itu nasihat saya sendiri sebenarnya. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu apakah karena zina? Enggak, Nabi Adam enggak zina. Apakah Nabi Adam itu membunuh? Nabi Adam enggak bunuh. Apakah Nabi Adam gibah? Enggak, Nabi Adam enggak gibah. Terus apa yang menjadikan Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Karena makan buah yang diharamkan oleh Allah. Buah itu satu gigitan tok, tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam. Dipisahkan dia dari Hawa 200 tahun dia sendirian itu melalang dunia ini, bumi ini, akhirnya ketemu lagi dengan Hawa, yaitu di Bukit Arafah yang sekarang kita kenal menjadi tempat bukit itu. 200 tahun itu dipisahkan dengan Hawa. Sudah gitu kemudian mendapati semuanya berubah total dari surga yang penuh dengan kenikmatan, dirubah menjadi di dunia itu. Karena satu gigitan tok. Nabi Adam nambah, Ustaz, tidak nambah Nabi Adam. Ini kurang manis itu. Nambah enggak? Nggak nambah sama sekali. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sama ibu, kesolihan anak kita bukan hanya karena kita baik sama orang tua, tapi kesolihan anak kita pun sangat terkait bagaimana kebersihan makanan kita. Makanya kalau maaf ya, nanti kalau tiba-tiba suaminya ngomong ini kok susah ya, jangan buru-buru nyalain anaknya. Jangan-jangan kita berikan suapan-suapan yang haram atau syubhat. Syubhat itu nggak jelas ini, halal atau haram itu nggak jelas. Ini babi atau enggak ya, ada angciunya enggak ya, ada kemudian rumnya enggak ya. Dan ingat ibu, kalaupun kita diharamkan satu, Allah itu masih membolehkan yang lain itu banyak gitu loh. Jangan fokus yang dilarang gitu loh. Oh enggak boleh, ini ada rumnya bu, tapi kan enak Ustaz loh, yang enak kan banyak gitu loh. Kenapa sih kita harus nyari dan ngutetin yang kemudian haram itu kalau sudah jelas kita kemudian mendapati ada yang kurang benar? Karena itulah yang menjadikan kita harus paham, harus ngerti itu. Kesolihan kita itu dimulai dengan cara bersihnya kita ketika mengkonsumsi makanan dan minuman. Makanan itu pengaruhnya besar dalam kehidupan. Makanya kalau kita kemudian ini, lebih baik kita kemudian memperhatikan makanan mulai sekarang itu. Dan jangan sungkan untuk menasihati suaminya yang baik-baik, tentunya dengan kata-kata yang lembut. Karena akibat yang harus dibayar kalau kita sudah memasukkan barang yang haram itu terlalu mahal. Tidak sepadan dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita korbankan.